Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, orang yang beriman, maka kata Allah, ini Allah yang berjanji, sungguh betul-betul akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik. Setelah saya merenungkan ayat ini, saya baca berulang-ulang. Kebetulan saya membaca hadis baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bunyinya, man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala khinahu fi qalbihi wa atadahu dunya wa hiya rahimatun. Yang artinya, barang siapa yang tujuannya, keinginannya dalam hidup ini adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkannya sesuatu yang berserakan, yang bercerai-berai, dan Allah akan memberinya rasa cukup di dalam hatinya, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan patuh. Ya, selama kurang lebih 2 bulan ini saya mengevaluasi keadaan saya sendiri. Cerita, bukan curhat, beda cerita sama curhat ya. Saya mengevaluasi tentang keadaan saya. Tepat di bulan Desember kemarin, ya, saya ngikutin jejaknya Pak Ustadz Mabrur, berusaha, ya, punya usaha sendiri. Waktu itu Pak Ustadz Mabrur menganjurkan atau berceritalah, yang kemudian saya ikutin. Pak, paling tidak ya ada 8 bulan, kata beliau, ya, setelah buka usaha masih kerja di luar. Tepat di bulan Desember usaha saya 1 tahun, dan tepat di bulan Desember saya bekerja di tempat orang 8 bulan. Itu artinya sudah merintis usaha sendiri 1 tahun, ya kerja di tempat orang atau di luar 8 bulan. Saya sudah ngikutin idenya Ustadz Mabrur kok belum berkembang juga ya. Saya mikir, padahal ya kalau kayaknya sih, kalau soal setiap kalah, saya mungkin ya kalah tipis kayaknya. Ya, 2-1 atau 1-0 mungkin lah. Kalau soal semangat, saya pikir juga kayaknya nggak kalah-kalah banget semangatnya. Saya mikir, ini apa masalahnya? Saya mengevaluasi sama adik saya, sampai adik saya bilang gini, Kang, coba untuk manajemen diperbaiki. Ya, uang konveksi dengan uang pribadi dipisahkan. Saat itu saya membantah, ini yang mau di-manage apa? Yang namanya di-manajemen itu pemasukan dengan pengeluaran, kemudian pemasukan. Ini masalahnya nggak bisa di-manage karena apa? Pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan. Gimana bisa di-manage? Bisa diatur. Saya bantah. Ini saya serahkan. Saya ada 2 bulan mencarang datang ke tempat kontraksi. Bisa 3 minggu kemarin ya. Sampai 3 minggu saya datang. 1 minggu setengah bulan. Ya, 1 hari saya datang. Saya lihat ini ada baju kecakepan, dipatung, dihangat. Saya nanya sama penakat, Sir, ini baju contoh apa baju produksi kita? Lik, itu baju produksi kita. Punya siapa? Punya beli. Siapa yang pola? Mas Tarno. Hebat banget Mas Tarno. Saya nggak tahu kapan datangnya, itu order. Saya nggak tahu itu modelnya kayak apa, tiba-tiba sudah dipatung. Asal saya mikir, ini kali ya yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi, man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu. Allah kumpulkan sesuatu yang kacau, yang berantakan. Dari situ saya mengevaluasi,
Oh berarti ini masalahnya bukan saya kurang semangat. Ini masalahnya bukan berarti mungkin saya nggak begitu cerdas juga, ya. Karena saya sudah dibantu dengan adik saya cerdas. Saya cerdas, sudah dibantu sudah. Masalahnya adalah kenapa usaha saya belum berkembang juga sudah 1 tahun. Saya mengevaluasi, saya mikir. Ini masalahnya adalah ibadah saya masih berantakan. Itu jawabannya Ustaz Mabrur. Ya, soalnya kemarin saya dengar cerita Ustaz Mabrur ternyata ya banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Saya masih kalah soalnya. Akhirnya udahlah. Saya kalau malam sekarang bisa nggak mau lembur Ustaz Mabrur. Saya banyakin baca pokoknya untuk ibadah sunnah sedang. Ya, mohon doanya Ustaz Mabrur. Saya bukan curhat ini, tapi cerita real berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Janjinya begitu tadi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dia orang beriman, maka kata Allah janjinya akan kami berikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang baik. Bisa jadi urusan ekonomi, bisa jadi urusan rumah tangga, bisa jadi urusan sosial. Maunya penghidupan yang lebih baik. Di sini Allah menjanjikan dengan menggunakan 2 taukid. Lamnya memiliki mana taukid. Nunnya nun sakilah ini juga memiliki mana taukid. Jadi kalau diterjemahkan, maka sungguh betul-betul kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang lebih baik. Udah menggunakan kata sungguh, benar-benar, namanya taukid double. Ya. Tanpa menggunakan taukid pun, kalau itu firman Allah, kita wajib hukumnya yakin percaya. Apalagi ini sudah dibarengi dengan 2 taukid. Itu artinya apa? Satu janji yang betul-betul akan terwujud dan akan